Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para masyayikh, para sesepuh, para tokoh kita, tokoh ikhlas, baik hadir tidak hadir, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, diberikan kesempatan bisa hadir di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan tadi, kita belum terasa ijtima'nya atau persatuannya dalam pengajian ini. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit insya Allah kan kita bisa memperbaiki diri. Seperti sering yang sampaikan, mun lek dunia lek temele dengar para mubalik, para penyeru, para muazzin, para guru, cuma lek temel yang lahat mesin lek terdengar repepe. Saya ingin nalkin ite, tak karena bertaraf wali nalkin ite, ya, sehingga makin pada rajin, mengebang misalnya, ya, siap-siap wah, ya, ada terjemah, wayan darat nalkin ite, insya Allah, ya, kita akan ditalkin oleh amal ibadah kita sendiri. Jengke jelas-jelas arak tukang umumang pengajian basi dong dek mandu hadir. Nah, kira-kira bau dek sinan dengar talqin nuleun. Nah, inilah nggih. Hingga mari kita sama-sama saling mengingatkan sama saudara kita. Ngiring daripada ngaji semeton, ya. Ini jalan satu-satunya kita untuk mengaji, karena kalau tidak ngaji maka terbakarlah agama kita jamaah, ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Belum yang singgung sedikit kitab Hidayatul Ummah nantinya. Jamaah rahimakumullah. Wa minha ya'ti 'alan nas. Di antara tanda-tanda kiamat itu akan datang atas manusia zamanun, suatu zaman, masa atau tahun-tahun, himmatuhum butunuhum, obsesi atau keinginan kuat mereka hanya pada perut mereka. Tegin sibuk mete kebutuhan tianiki jamaahnya, lupa sembahyang, lupa ngaji. Al-Ikhlas bas petang ngaji tulis begawian jamaah dendek waktu ngaji. Ya tahun-tahunnya makinnya jamaah jam 3 mulai mongka kan, wah yang kayak saya pun kelolosan sampai maghrib wah mulai padam. Nah niki ya, dia bersikeras untuk memenuhi perut-perut mereka, tidak bersikeras untuk mengisi jiwa mereka, ya, dengan ilmu. Dan karena ilmu itu sebenarnya kita bisa menjadi takwa jamaah rahmatullah. Sehingga kalau tidak bisa hadir, sekarang udah zamannya modern, tinggal buka, ya, live, ada live-nya, ada YouTube-nya, tinggal bisa dibuka sendiri jamaah rahmatullah. Wa syarrafuhum mata'uhum, kemuliaan mereka yaitu pada harta. Mereka menganggap
dia akan menjadi mulia karena harta jamaah zaman mangkin. Sehingga dengan meta gen jari dengan suge. Sehingga tumpak aneh hartanya. Tabang sehingga dia tidak paham dengan zakat. Ya. Berdua emas bertumpak-tumpak. Padahal zakat emas 100 gram sudah wajib dizakatkan. Kalau diuangkan ya tinggal dihargai emas itu. Karena 1 juta segram sama. Sehingga untuk dia tabangan kep yang 100 juta segera untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah sampai nisab 100 juta sehingga haulnya setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya. Tapi kebanyakan orang akhir zaman ini enggan untuk mengeluarkan zakat itu. Mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta karena menurut mereka kemuliaan itu ada pada harta benda, bukan pada ilmu dan adab. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka itu adalah para perempuan, istri-istri mereka. Dengan Nina jadi pemimpin makin akhir zaman ya. Sehingga hati-hati. Jangan sampai kita juga sebagai suami dikuasai oleh istri-istri kita. Jangan sampai kita berkiblat kepada perempuan. Dulu yang disampaikan hadis ini, tapi beliau nggak tahu di mana beliau mengkajinya. Sehingga tiang suruh namanya si almarhum bapak ngaji dato bapak lupa ran kitabnya. Okay. Perempuan menjadi kiblat. Okay. Apapun dengan nina. Okay. Kepeng dengan nina. Okay. Ya luan ya berdua kepeng. Luan ya berdua gelar. Luan ya berdua pangkat, kedudukan dan lain sebagainya jamaah. Sehingga kaum laki-laki pun berkiblat kepada mereka. Sehingga hati-hati, didiklah para generasi putri kita untuk tetap menjadi putri, bukan menjadi putra jamaah rahmatullah. Wadinuhum darahimuhum wadananiruhum. Agama mereka adalah dirham dan dinar. Ya jadi agama ini zaman ya. Ya jadi agama nomor 1000. Kepeng juluk tepedah. Sehingga nu ngebang deman mele. Ya. Karena keruan aran nabi arana meta akhirat sedek man nyelawat pun wah ya siap udu. Itu kan masih disibuk lepakan ya. Nah, mudah-mudahan si berbisnis bisa mengindahkan ini tidak terdapat tanda-tanda kiamat unita termasuk di dalamnya orang-orang yang agamanya adalah uang. Okay? Nah, kalau sudah waktunya masuk maka segera tinggalkan. Bukan hanya Jumat, itu cuman bagian kecil. Allah mencontohkan supaya kita meninggalkan dunia ini kalau ada panggilan atau seruan azan. Karena Jumat itu wajib, maka Jumatlah yang dicontohkan oleh Allah dalam firman-Nya itu. Okay? Supaya meninggalkan jual beli. Kadang ada ngendara larangannya tinggalkan jual beli. Waktu sholat 5 waktu ndara si larangin tentang Jum'adan ya ngiring jamaah ya ngebang lepas ya dagangan ini ya karena arak lain masih ceritanya langsung jerak lalu berjamaah gamak rajinnya berjamaah tutupnya dagang lalu berjamaah suatu saat telang dagangannya jerak-jeraknya berjamaah jerakku sembahyang gara-gara aku sembahyang telang daganganku. Nah, jadi jamaah sehingga
hati-hati jamaah iring nggih azan no ulahang iya sih akan jelas pendengarannya nanti di alam barzah tatkala dia diingatkan untuk ditalqin nggih ingat itu insyaallah maka segera ikuti panggilan azan ndek tagin rugi jamaah nggih Bapak Tuan Hafiz insyaallah jelap jadi imam dik negen suwe imam-imam teh apalagi bisa jelap doang mungkin dan ula subhanallah Allah minta salam langsung Abdul Zikri dapat gelis lalu ruah jamaah zaman masih niki zamannya wah niki nggih nah niki yang penting tidak meninggalkan yang namanya salat fardu yang 5 waktu niki ulaika syarrul khaliki itulah seburuk-buruk makhluk siapa yaitu perut menjadi utama bagi mereka ya. Harta benda dianggapnya sebagai kemuliaan perempuan menjadi kiblatnya dan uang atau harta menjadi agama mereka maka kita termasuk seburuk-buruk makhluk wala khalaqalahum indallah maka makhluk yang paling buruk itu tidak ada bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala enten ara berkahna usahana enten ara berkahna seninakna enten ara berkahna kepengna apalagi makanannya jamaah nggih tidak akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekelumit sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan bisa menggugah kita semua untuk terus berbuat baik. Kalau kita tidak berbuat baik jamaah, kita bauman misalnya, maka berusahalah untuk menjadi wasilah perantara orang untuk berbuat baik. Sekedar dia disuruh wah, lalu ngaji anakku. Nah, harap niki nggih kita mau pahala masih pada mara kitab Hidayatul Ummah. Harap sang dendek wah cang beli kan dek cang tombaca. Nah, Pak Habib nggih. Dendek wah cang beli. Nah, jadi sekedar dem beli dan ada dem membaca nah niki wasilah sang bijano laun mau manfaatnya. Nggih, mau kita pahala ya kenana niki ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu si bermanfaat. Amun dek tabung nguasaine le jiwa akal ta ya sekedar buku kitab niki bang masih ada ilmu yang bermanfaat. Laun sang dengan papu apa nana cucu-cucu gin mau manfaatnya ya ya gin ngamalang mau itu pahala nah marak niki jamaah nggih dengan mohon maaf dan Allah yakum sabil fala wal muwafiq ila ummat tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.